Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Alaida Ridwan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sikap terhadap media sebagai sarana komunikasi. Sebelum kita mengetahui bagaimana sikap yang baik kita terhadap media sebagai sarana komunikasi, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu kondisi post-truth. Jadi, kondisi post-truth adalah kondisi di mana ada hubungan keterkaitan antara sesuatu dengan kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan faktual. Meskipun tidak objektif dan faktual, tetapi kondisi post-truth ini tetap mampu mempengaruhi opini publik, yaitu dengan mengacak-ngacak emosi dan keyakinan seseorang. Tidak peduli apakah sesuatu itu relevan atau tidak dengan kondisi yang terjadi sebelumnya, hal tersebut akan tetap mempengaruhi kondisi seseorang dan pada akhirnya mampu memicu terjadinya perselisihan. Selanjutnya, akibat dari post-truth adalah banyak orang yang memposisikan agama dalam sangkar besi, ekstremisme, radikal, dan relativisme, yang kemudian membuat ketakutan atas agama di ruang publik. Artinya, banyak orang yang merasa bahwa beragama itu merupakan sesuatu hal yang mengerikan dan menakutkan. Oleh sebab itu, untuk menghindari perselisihan yang terjadi di antara agama melalui media khususnya, mereka cenderung memilih untuk tidak beragama. Akibatnya, banyak orang-orang yang merasa takut untuk beragama di ruang publik. Di samping itu, segala informasi tentang keagamaan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Di dalam media beragama juga terjadi glorifikasi agama yang ada yang kemudian menimbulkan sentimen atas agama-agama yang berbeda dan beragam. Perbedaan dan keragaman yang terjadi di antara agama ini kemudian menimbulkan kecurigaan dan perdebatan di antara agama-agama sehingga sentimen atas agama-agama yang berbeda dan beragam ini jelas terjadi di dalam media beragama. Selain daripada itu, akibat dari post-truth ini juga menyebabkan wajah agama berubah menjadi wajah politik, di mana dalam kepentingan politik mereka banyak yang mengatasnamakan umat dan agama, sehingga wajah Islam berubah menjadi radikal akibat banyaknya informasi yang masuk dan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Dalam hal ini, di era disruptif, banyak informasi yang disampaikan atau diterima itu tidak sesuai dengan realitas yang ada, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan atau perdebatan di antara orang-orang penganut agama atau agama yang berbeda. Nah, paham atas media menjadi hal yang tidak dapat ditolak kehadirannya. Media-media Barat, Amerika, dan Eropa banyak yang memberitakan Islam dengan cara perspektif negatif, apalagi setelah kejadian 11 September tahun 2001 ketika gedung kembar Pentagon di Amerika diruntuhkan, dan pada saat itu Islam dituduh sebagai pelaku terorisme, yang kenyataannya sebenarnya tidak demikian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat menyikapi media sebagai sarana informasi dengan bijak dan benar. Dan bagaimana sikap kita terhadap media sebagai sarana informasi untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, tentu kita harus memiliki strategi khusus dalam menyikapi media sebagai sarana informasi. Yang pertama, diperlukan literasi media di kalangan Muslim Indonesia dan juga Muslim di negara-negara lain. Dalam hal ini, kita sebagai umat Muslim harus mempunyai kemampuan membaca media, khususnya media-media Barat yang seringkali memberitakan Islam dengan pandangan yang negatif. Dengan begitu, kita akan
mampu memahami informasi apa yang kita baca dan dengan semaksimal mungkin kita menghindari terjadinya perselisihan ketika membaca media-media barat. Yang kedua adalah pemberitaan media tidak perlu dilawan dengan aktivitas negatif, melainkan dihadapi dengan kemampuan membaca media secara kritis. Dalam hal ini, dalam membaca media, kita sebagai muslim juga harus mempunyai kecerdasan dalam membaca media, sehingga kita terhindar dari informasi-informasi yang tidak valid dengan realitas yang ada. Lalu yang ketiga adalah kita perlu membuat alternatif narasi yang mampu menghadirkan narasi politik dan keagamaan yang santun. Artinya kita harus bisa menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan politik dan agama dengan cara yang sesuai dan relevan dengan keadaan yang sedang terjadi. Sehingga apa yang ingin kita jelaskan, pemberitaan-pemberitaan terkait dengan media beragama itu dapat tersampaikan dengan baik dan meminimalisir terjadinya ambiguitas di antara para pembaca media itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kita memerlukan hashtag yang mampu mendamaikan kita dalam beragama dan berpolitik. Dalam hal beragama dan politik menjadi bagian dari kampanye peradaban dan perdamaian. Oleh sebab itu, beragama dan berpolitik itu haruslah menciptakan keadilan dan juga bisa menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial dan diskriminasi sosial yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.